berbicara soal firman Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Kemuliaan di tempat yang tinggi. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Kami memuji-Mu karena Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman bagi hamba-Mu. Kau sampaikan apa yang Kau hendaki melalui bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dan untuk kami boleh melakukan firman-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya, sehingga Roh-Mu saja yang berkata-kata untuk hati kami. Terpujilah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan shalom saudara. Kasih Kristus buat semua kita yang hadir, baik yang offline maupun yang online lewat live streaming saudara ya. Anugerah Tuhan bisa kita merasakan hidup, bernafas, kesehatan dari Tuhan. Ini semua anugerah besar dari Tuhan, khususnya buat kita yang ada di Pegadin. Kita masih boleh beribadah secara offline, sebab beberapa orang daerah-daerah karena COVID-19 terus meningkat, maka tidak boleh lagi secara offline. Saudara, terus kita berdoa supaya kita bisa beribadah secara offline atau bisa seperti ini. Itu berarti tekanan COVID-19 di Subang harus minimal terhambat begitu, sebab kita tahu Subang juga kena baru-baru ini. Zonanya saya tidak tahu sudah zona apa, tapi kita terus berdoa supaya Tuhan memelihara kita juga masyarakat ya, khususnya daerah Pegadin ini saudara. Saudara, mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 16. Kita akan membaca pada ayat 1 sampai dengan 7 dari 1 Raja-Raja 16 ini. Kita baca bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, seterusnya secara bergiliran. Ya, kalau kita sudah mendapat, kita akan membaca ayat ini bergiliran. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, saudara. Oleh karena engkau telah kutinggikan dariku dan kau akan menjadi raja atas umatku Israel, tapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjingnya, dan yang mati daripada padang akan dimakan burungnya. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tiza. Maka rela anaknya menjadi raja. Juga dengan perantaran Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Amin. Saudara, ini adalah satu peristiwa yang terjadi. Ini kebenaran. Ini bukan dongeng, tapi ini sebuah kebenaran yang terjadi, saudara. Saudara perhatikan, setiap kerajaan Israel, raja-rajanya itu
kepemimpinannya itu tidak selamanya atau tidak lama, saudara. Cuman sebentar. Jadi dari peristiwa, kalaupun dia sudah membuat satu usaha, maka usahanya ambruk, nanti diganti sama yang lain ambruk, diganti sama yang lain, terus begitu silih berganti. Saudara, Mbak Esa ini adalah seorang yang bukan apa-apa tadinya. Tuhan bilang kamu ini cuma debu. Nanti kita lihat ungkapan debu ini ungkapan merendahkan, saudara. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Kamu ini cuma debu, tapi aku angkat engkau. Nah, harusnya kalau kita diangkat sama Tuhan, dimuliakan sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, harusnya kita sadar bahwa dulunya kita ini nggak ada apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Ya, ini orang-orang yang mengalami diangkat sama Tuhan. Harusnya sadar, tapi Mbak Esa nggak sadar. Maka kamu melakukan perbuatan-perbuatan di mana Mbak Esa ini berbuat jahat seperti Yerobeam. Jadi gini, saudara, Mbak Esa ini adalah orang yang saya sebut sebagai eksekutor. Eksekutor itu kalau misalnya di dalam pengadilan, maka ada eksekutor. Eksekutor itu adalah yang memvonis atau memberikan satu. Kalau pengadilan menyebut dia akan masuk dalam siksaan, maka ada eksekutornya. Kalau zaman dulu ya, kalau dipenggal kepalanya, nah ada eksekutor yang pegang pedang dan memenggal kepala. Si hakimnya enggak menggal kepala, eksekutornya ini menggal kepala sebagai algojo, kira-kira begitu, saudara. Nah, Mbak Esa ini dijadikan oleh Tuhan, lebih tepatnya mungkin diperalat oleh Tuhan sebagai eksekutor dari pembuat kejahatan. Siapa yang jahat? Yerobeam. Lalu kemudian Yerobeam ini punya anak namanya Nadab. Nah, di zaman Nadab inilah Mbak Esa ada, dan dia bunuh Nadab, terus juga termasuk keluarga. Jadi Yerobeam ini pucuk awal, dibunuh semua, seisi keluarga. Karena apa? Karena Yerobeam itu berbuat jahat. Nah, jadi Mbak Esa ini adalah eksekutor yang melakukan pembunuhan kepada keluarga Yerobeam. Karena apa? Saya ulang, karena berbuat jahat. Tapi anehnya, Mbak Esa sudah tahu Yerobeam itu dibunuh karena berbuat jahat. Tapi anehnya, Mbak Esa ini melakukan perbuatan seperti yang dia bunuh. Yang namanya tadi siapa? Yerobeam. Dia bunuh keluarga Yerobeam karena Yerobeam ini berbuat jahat di mata Tuhan. Setelah habis orangnya, tetapi Mbak Esa ini melakukan perbuatan jahat yang dilakukan Yerobeam. Orangnya mati, perbuatannya diikuti. Kan bodoh namanya ya, saudara ya. Betul nggak, saudara? Sama kayak kita gini. Kalau misalnya membunuh, bisa saja juga dengan kata-kata orang membunuh. Bisa saja dengan orang menghakimi. Kamu ini pencuri, kamu ini pembohong. Tapi yang ngomong begitu, saudara, yang menghakimi orang ini, betul nih orang pencuri dan membohong. Tapi yang ngomong gitu juga mencuri, juga berbohong. Nah, ini kan namanya orangnya dia bunuh, karirnya dibunuh, tapi dia melakukan perbuatan dari orang ini yang dia bunuh. Nah, itu terjadi sama kita. Sering kita ngomong tentang, menasihati tentang kebenaran, tapi kita adalah pelanggar kebenaran. Kan gitu, saudara ya. Orangnya mati, tetapi ajarannya terus berjalan. Makanya ini ajaran ini bahaya. Peristiwa terjadi ya di zaman dahulu, di zamannya raja-raja, sebelum zaman raja-raja, di zaman Bileam. Bileam itu disuruh sama Tuhan dibunuh Bileam. Tapi ajarannya terus ada. Ini ajaran Bileam. Ajaran Bileam adalah ajaran yang nyogok. Nah, ajaran yang nyuap. Nah, ini ajaran Bileam. Sampai kepada kitab Wahyu, ajaran Bileam ini ada. Orangnya udah mati. Ya, kalau kita lihat ya, di Indonesia juga sedang berhadapan dengan kelompok-kelompok garis keras yang dulunya orangnya yang provokator atau yang pendirinya ini dari garis keras ini, kelompok garis keras ini sudah mati.
Katakanlah yang paling gampang PKI misalnya. Tapi ajaran PKI ini masih ada yang diikuti, saudara. Nah, gitu loh. Orangnya udah mati, yang mendirikan PKI ini udah mati, tapi ajarannya terus. Kalau di luar negeri itu Nazi, Hitler, saudara. Orangnya udah mati, Hitlernya udah mati, tapi pengaruh ajarannya masih sampai sekarang ini masih ada. Nah, saudara ya. Gak taunya ajaran itu kata orang lebih kekal dari manusia, dari si pembuatnya, si pendirinya, betul ya? Ajaran itu lebih kekal dari pembuatnya. Ajaran itu apa sih? Kata-kata. Kata-kata ini berbahaya loh. Dia kalau kita kata-kata positif, luar biasa bagusnya, turun temurun. Nenek moyang, kalau nanti nenek moyang kita dia turun temurun, menurunkan keturunan, itu setiap keturunannya akan mengingat kata nenek leluhurnya, kata yang positif ya, mempengaruhi, dan itulah yang membuat berhasil. Tapi kalau kata itu negatif, waduh, ajaran itu negatif. Makanya di hari-hari terakhir waktu ditanya sama murid-murid Tuhan, apa sih tanda pertama kedatangan? Tuhan bilang, tanda pertama itu bukan perang. Tanda pertama itu bukan gempa bumi, bukan musibah. Tuhan bilang, Matius 24 ayat 4 sampai 5. Ini yang Tuhan bilang. Tanda pertama dari kedatangan Tuhan. Ya, Matius 24 ayat 3 dulu dibaca, ayat 3. Yuk, tolong. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Iya. datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Iya. Kata mereka, ya. katakanlah kepada kami, Ya. bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu apa sih? Kapan itu terjadi? Terus Dan tanda kesudahan dunia. tanda kesudahan dunia itu apa? Kiamat itu tandanya apa sih? Mari. Jawab Yesus kepada mereka. Jawab Yesus kepada mereka. Terus Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. waspada supaya jangan orang menyesatkan engkau. Terus Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku ya, dan berkata, ya, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. banyak tersesat karena ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi semakin dekatnya kedatangan Tuhan, semakin banyaknya model ajaran. Khususnya di pihak Kristen, karena menyebutkannya memakai namaku, memakai nama Yesus, mengatasnamakan Yesus, dan mereka menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran. Jadi ada ajaran sesat, ada ajaran yang tidak sehat. Dua ajaran ini nih yang terus sedang mempengaruhi seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kalau ajaran sesat yang kita kenal misalnya saksi Yehova. Kenapa disebutnya sesat? Karena dia tidak percaya Yesus adalah Allah. Itu sesat. Ya. Jadi saksi Yehova hanya percaya Yesus itu nabi. Nah, itu sesat. Ajaran saksi Yehova. Saudara ya. Dan ini ada roh jahatnya, pengaruh roh jahatnya. Makanya kalau saudara lihat, Baesa ini saudara, sebenarnya dia awalnya dialah yang melakukan pembunuhan dan kemudian yang melakukan penyembahan berhala yang dibuat oleh Yerobeam. Harusnya kan gini, kenapa Yerobeam dibunuh, keluarganya dibunuh begitu? Karena dia ini penyembah berhala. Harusnya Baesa ini jangan menyembah berhala seperti Yerobeam, iya kan? Tapi dia bunuh orangnya, tapi dia lakukan perbuatan Yerobeam. Bodoh. Nah ini sering terjadi sama kita. Banyak kali kita nasihati, kita juga yang melanggar. Namanya bodoh. Makanya habislah. Jadi apa yang dilakukan Baesa terhadap Yerobeam, maka timbal baliknya Baesa juga mendapatkan hukuman seperti Yerobeam. Seisi rumahnya. Hukumannya tidak menyenangkan banget. Karena yang mati di kota dimakan anjing. Jadi artinya ya tidak ada mayatnya begitu. Anjing yang biasa cuma makan paling dia ada daging apa, ini manusia dimakan sama dia.
Anjing itu pada saat itu ya nggak tahu ya, itu menjadi sesuatu yang mengerikan, pembunuh. Sekarang mari kita lihat bahwa ini terjadi. Ini siklus hidup manusia ini terus terjadi begitu. Makanya kita mesti hati-hati. Pertama adalah siapa yang berbuat dosa mesti dihukum. Tapi yang menghukum ini nih ada eksekutor, bukan Tuhan, bukan tangan Tuhan. Pada saat ada orang berbuat dosa, maka ada sebuah catatan bahwa dia akan mengalami hukuman. Jadi dosa yang diperbuat itu sampai waktunya akan ada hukuman dan dibutuhkan eksekutor, pelaksana hukuman. Siapa itu? Nah ini salah satu contohnya Mbak Esa. Siapa Mbak Esa? Orang yang berbuat jahat. Nah kenapa orang yang berbuat jahat dibiarkan? Karena sebenarnya dia sebagai eksekutor untuk menghukum. Nanti dengan cara merampok lah, dengan cara membunuh lah, dengan cara apa saja di dunia ini. Bagi anak Tuhan ada perlindungan, tapi bagi orang dunia ini sistem ini berjalan. Yang berbuat dosa terjadi hukuman. Tapi yang menghukum itu salah. Namanya hukum manusia. Si eksekutor ini dia menghukum, di mata Tuhan salah. Maka dia juga harus mengalami hukuman. Terus begitu silih berganti. Inilah yang namanya dunia. Dunia terus siklus itu terjadi. Tapi kalau buat anak Tuhan ada hal yang istimewa. Coba ulangi kata istimewa. Ulangi lagi istimewa. Karena ada pengampunan. Sudah mari kita lihat. Kita baca lagi ulang. Karena ini penting untuk kita ketahui sebelum kita melanjut dari hal-hal yang lain. Dengar baik dari 1 Raja-Raja pasal 16 ini. Kita bacanya ayat 7 nih. Ini perhatian ya. Karena 2 kali Tuhan ngomong. 2 kali. Ayat ini disebut 2 kali. Dengan perantara Nabi Yehu. Ini awalnya sudah disebut begitu. Ayat 1. Coba ayat 1 dulu aja dulu. Ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani. Iya. Melawan Baesha bunyi. Nah, ayat 2 udah disebut nih. Tapi ayat 7 diulang lagi. Setelah pada sebenarnya selesai. Selesai bagaimana ceritanya? Maka Elah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Berarti si Baesha sudah mati. Tapi diulang lagi ayat 7. Yuk. Juga dalam perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesha dan melawan keluarganya. Ini padahal udah di ayat 2 sudah ada, tapi diulang lagi. Kalau yang namanya diulang itu berarti ada satu hal yang penting. Apa itu? Yuk. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan. Baik segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, yaitu menyembah berhala seperti Yerobeam. Terus? Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya. Nah, ini orang ini jahat. Dia berbuat jahat. Terus? Dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Akhirnya Yerobeam. menjadi sama seperti keluarga Yerobeam yang dia bunuh. Dia sebagai eksekutor, dia bunuh, dia juga mengalami sama. Tapi dengar baik, ada lagi poin kedua. Maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Dia membunuh Yerobeam. Yang pertama, ya sudah, dia ini menyebabkan sakit hati Tuhan, menyembah berhala. Tapi yang kedua, karena dia membunuh Yerobeam, padahal dia eksekutor, dia diperalat sama Tuhan. Dia bunuh. Dia juga harus mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi ingat baik-baik apa yang kita sampaikan kepada orang, dan itu mungkin membunuh karirnya, menyakiti hatinya. Kita kan disakiti. Hukum tabur tua itu nggak bisa lepas. Oh, saya ngomongin jahat sama orang, lalu kemudian saya pasti bebas. Oh, nggak bisa. Setelah dalam kasus ini terus berlanjut. Tapi semua terjadi bisa berubah kalau ada pengampunan, kalau minta ampun. Itu yang istimewa buat anak-anak Tuhan. Kalau minta ampun, minimal hukumannya dikurangi. Tapi di dunia nggak ada. Karena pengampunan yang sejati itu adanya di dalam mana? Di dalam Yesus Kristus. Sebab yang namanya pengampunan harus keluar darah, harus ada yang dikorbankan. Bukan binatang yang dikorbankan. Nggak ada binatang yang bisa menyucikan dosa manusia, nggak ada.
Itu hanya peringatkan supaya orang minta ampun sama Tuhan. Tapi pada saat Yesus hadir di dunia ini, betul-betul dia menyucikan dosa manusia. Betul-betul. Bagaimana penyuciannya? Sempurna. Nah, ini dia yang penting, saudara. Yang lain tidak ada, kecuali Yesus Kristus. Makanya kita bisa diselamatkan, kita dilayakkan untuk masuk dalam surga, karena ada pengampunan dari Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalaupun kita dihukum, itu namanya kita dididik. Coba ulangi, dididik. Tetap ada hukuman, tetapi tidak seperti apa yang kita lakukan. Makanya ada satu ayat berkata gini, aku adalah orang yang sebenarnya bersalah, tapi dia segala pelanggaranku ini diampuni sama dia. Saya tidak menanggung apa yang kuperbuat. Jadi kesalahanku diampuni sama Tuhan. Harus sebanding dengan kesalahanku, harus aku mati seperti kayak gini, seperti Baisa. Tapi karena minta ampun, jadi kesalahannya diringankan, hukumannya diringankan. Perlu ada hukuman nggak, saudara? Tetap ada hukuman nggak? Tetap, karena kalau tidak ada hukuman, namanya kita jadi bandel, gablek. Berbuat salah, lalu minta ampun, nggak dihukum. Pasti berbuat salah lagi nggak? Iya lah, keenakan dia. Berbuat salah lagi, datang kok minta ampun, nggak dihukum. Wah, itu namanya nggak begitu. Setiap perbuatan salah pasti dihukum. Cuma kalau kita minta ampun, kita dihukum dengan sifatnya, hukumannya adalah didikan. Nggak akan membuat mati gitu. Nah, kalau didikan itu nggak akan membuat mati. Gunakan tongkat kepada anakmu supaya dia selamat dari api neraka, tapi tidak akan mati gitu. Nah, itu saudara ya. Makanya itu sifatnya dari kita. Ada anugerah dari Tuhan, ada fasilitas dari Tuhan. Begini saudara, ini satu keadaan ya. Jadi gini loh, yang membunuh ada eksekutor pelaksana hukuman. Maka yang dibunuh ini saudara harus dibunuh. Contohlah seperti Israel. Israel itu berbuat salah. Ini kalau ini satu bangsa berbuat salah. Bagaimana caranya? Ini bangsa ini telah lama sekali berbuat salah, menyembah berhala. Tuhan bilang, aku akan kirim hambaku. Siapa? Nebukadnezar. Ini orang dunia. Memang jahat ini raja ini jahat, ini bangsa yang jahat. Dan diizinkan Nebukadnezar si jahat ini menguasai seluruh dunia. Wah, dia mesti menguasai seluruh dunia untuk mengalahkan Israel itu nggak main-main. Dia harus kalahkan negara-negara lain dulu, bangsa-bangsa lain. Berhasil, Tuhan izinkan. Orang ini jahat, dia kuasai negara-negara lain, dia kuasai bangsa-bangsa lain. Tuhan izinkan, Tuhan luaskan. Sampai akhirnya tujuan Tuhan, dia diperalat oleh Tuhan untuk membunuh, untuk menghancurkan Israel. Yuk kita baca. Dalam ini dari perjanjian lama, Yeremia 25 ayat 8 sampai 11. Bahkan Tuhan bilang Nebukadnezar ini adalah hambaku. Dia ini adalah pelaksana firman yang disampaikan oleh Yeremia. Maka nanti kamu akan hancur Israel. Kamu akan dibuang. Kamu akan dibinasakan. Nah, siapa? Mesti ada eksekutornya. Nebukadnezar Tuhan pilih. Ayat 8 dibaca. Yuk. Yeremia 25 ayat 8. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, Ya. sesungguhnya aku akan menggerakkan semua kaum dari utara. Semua kaum dari utara. Terus. Demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Terus. Raja Babel. Hambaku itu. Lo bayangin loh. Nebukadnezar itu disebut sama Tuhan sebagai siapa? Hambanya. Hamba itu adalah orang yang mentaati firman. Dan itu mentaati firman. Dia juga nggak tahu, dia bukan orang Kristen kalau zaman sekarang ini. Dia tetap orang dunia. Tapi dia harus melaksanakan sebagai eksekutor terhadap Israel yang berdosa. Terus, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. iya,
melawan penduduknya, Terus dan melawan bangsa-bangsa sekeliling. memang dikasih diluaskan sama Tuhan, dia bisa melawan bangsa-bangsa sekeliling, dia menjadi besar. Bayangkan ini raja yang kejam banget. Kadang-kadang kalau kita lihat kan, kenapa ya itu presiden, raja kejam sekali atau satu kelompok kejam sekali, kok dibiarkan ya? Memang mau jadi eksekutor sudah. Dan mesti kejam. Nggak yang bukan yang biasa-biasa, eksekutornya mesti kejam. Nggak ada trik kemanusiaan. Algojo waktu mau bunuh, memenggal kepala seseorang, nggak bisa ada trik kemanusiaan. Itu begitu. Jadi diluaskan begitu. Terus Yang akan kutumpas iya, dan kubuat menjadi kengerian, terus menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. iya, saudara ya. Terus Aku akan menyalahkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, terus suara pengantin laki-laki dan pengantin suasana mempelai, suasana pesta, suasana girang itu nggak ada. Yang ada cuma suasana duka cita. Berapa lama berduka cita? Terus bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. gelap, tidak ada cahaya. Pelita aja tidak ada. Ini gambaran, satu kegelapan yang hebat sekali terjadi. Terus Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun berduka cita. Bukan waktu yang sedikit. 70 tahun itu umur manusia ya. Jadi begitu lahir, Babel datang. Wah, selama sepanjang hidup manusia ini nangis terus. Tidak ada kegirangan sedikit. Gelap. Tapi terus dibaca ayat 12. Dibaca ayat 12. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, Iya, demikianlah firman Tuhan, iya. maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel. Oh, setelah 70 tahun dibalas Raja Babel. Dibunuh juga sama Tuhan. Nah, ini siklus, ini disebutnya sistem dari Tuhan. Ini kebenaran. Jadi yang namanya firman Tuhan itu digenapi di dunia. Ini makanya secara umum orang yang membunuh, misalnya ini ada orang jahat. Jadi kadang-kadang Tuhan biarkan orang jahat semakin jahat. Sebagai eksekutor dari orang-orang yang berdosa. Termasuk orang Kristen, termasuk anak Tuhan. Waktu dibunuh, nah orang yang jahat yang membunuh ini berdosa dia. Maka dihukum juga sama Tuhan. Siapa yang dipilih lagi? Siklus ini terus terjadi. Itu di dunia, ya cukup saja. Ada nggak orang jahat di dunia ini? Banyak ya? Semakin jahat atau semakin baik? Ada yang semakin jahat. Ada yang kemudian bertobat. Sementara jahat itu. Yang sayangnya anak Tuhan ada yang jahat, jadi ini siklus ini terus terjadi. Tidak heran kalau ada anak Tuhan tiba-tiba dirampok, dibunuh anak Tuhan. Pasti ada sesuatu. Gak kebetulan di dunia ini. Sedangkan di dunia sebelum aja gak kebetulan. Tuhan buat sistem. Ya kalau namanya Tuhan buat sistem ya jalan terus, tanpa Tuhan pun udah jalan terus ya. Betul lah. Kalau kita buat sistem, tanpa kita pun jalan terus. Mobil tuh dengan sistem. Biasanya saya nyetir. Tapi kemudian dipinjam sama Dani misalnya. Ya jalan terus. Sistemnya jalan kok. Asal diikutin. Starter segala macam jalan. Orang lain siapapun bisa jalan terus. Gak perlu orang ini. Gak perlu orang ini. Kalau sistem itu begitu. Jadi kalau dibuat sistem sama Tuhan, tanpa Tuhan jangan. Nah kalau anak-anak Tuhan, Tuhan hadir di situ. Sistem bisa ditunda sama Tuhan. Jalan, berhenti dulu, dipending dulu. Nah, begitu. Itu enaknya sama yang membuat sistem. Ya toh? Dia tahu kalau di komputer itu itu kalau udah diklik jalan terus dia. Oh, jalan terus nih. Ini muter terus nih. Saya belajar komputer sudah. Tapi programmer itu tahu bisa di stopnya di mana. Nah, dia kasih ketik rem, tak, stop dulu dia. Nah, pakai apa? Mau pakai apa? Mau bagaimana nih? Nah, begitu. Tuhan itu programmer terbaik.
Makanya dekat sama yang buat hidup kita. Amin. Dekat, dia sudah bukan hanya cuma pembuat manusia, pencipta manusia, tapi dia juga Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus diperkenalkan dia apa? Dekat. Amin. Amin. Memang si eksekutor tuh pertama ada manusia. Kedua, kalau manusia nanti akan terlibat lagi, terus akan siklusnya akan terus berjalan. Yang kedua, bencana alam, itu eksekutor juga. Yang ketiga, penyakit, kanker, ini virus corona. Nggak peduli sudah, mau pendeta kek, mau jemaat kek, mau anak Tuhan kek, mau orang dunia kek, kena ini. Oh, mengerikan. Tidak satu dua yang meninggal tuh pendeta. Tapi ada anak-anak Tuhan yang kena sembuh sekarang ini. Karena tadi minta ampun sama Tuhan. Kalau dia masih terus berperilaku seperti orang dunia, sistem ini terus berjalan. Tapi kalau dia betul-betul datang sama Tuhan, merendahkan diri sama Tuhan, di stop dulu sama Tuhan. Sejauh mana kerendahan hatinya, itu baiknya Tuhan. Nggak akan mengalami siklus, tapi dikeluarkan sama Tuhan dari percobaan. Jauhkanlah kami dari percobaan. Kalau ada percobaan itu siklus, dalam sistem. Makanya dekat sama Tuhan. Amin, saudara. Dekat sama Yesus. Amin, saudara. Ya, saudara ya. Jadi kita lihat itu Nebukadnezar. Nah, sekarang ada satu ungkapan. Ada satu ungkapan yang harus digenapi. Ungkapan apa? Dia harus terpikat karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Siapa itu dia? Yesus. Jadi Yesus harus mengalami hukuman. Beda, ini bukan karena berdosa. Ini karena dia mempersembahkan diri sebagai korban. Dia nggak boleh mati karena penyakit, betul ya? Dia nggak boleh mati karena bencana, betul ya? Dia mesti mati karena dihukum, dihancurkan, diremukkan. Nah sekarang, siapa yang jadi eksekutornya? Orang dunia, gak bisa. Saudara tahu di zaman Yesus semua takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Gimana gak takut badai berhenti? Bagaimana gak takut? Itu gak pernah terjadi di mata mereka selama sepanjang sejarah manusia. Ada orang yang menghentikan badai di tengah-tengah banyak orang. Makanya kalau orang-orang yang dari kafir, perwira Itali contoh salah satu, dia begitu takut dan tunduk pada Tuhan. Asal saja engkau mengatakan sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Aku nggak layak menerima kamu dalam rumahku. Bayangkan tuh, rasa hormatnya begitu tinggi sekali kepada Tuhan. Nggak pernah Baal, nggak pernah dewa-dewinya melakukan tindakan keajaiban seperti itu, nggak pernah. Tapi yang tidak takut sama Tuhan siapa? Orang Israel. Orangnya sendiri, keluarganya sendiri, bangsanya sendiri. Nggak semua, sekelompok. Tapi kelompok ini mempengaruhi semua. Jadi nggak tahu yang jahat siapa ya. Kadang-kadang setelah gereja ditutup, bukan orang lain yang tutup. Kristen sendiri yang tutup. Yang jahat ini sebenarnya. Waktu Tuhan memilih. Nah ini, mari kita pahami baik-baik. Jadi waktu Tuhan memilih murid-murid, salah satunya ada yang namanya siapa? Yudas Iskariot. Dipilih sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan pilih Yudas Iskariot, dia nggak begini nih. Ini orang memang jahat nih. Nggak mau berontak. Gua pilih deh.
Dialah nanti yang membunuh saya. Dialah yang akan menyerahkan saya kepada orang untuk saya dibunuh. Orang ini jahat. Enggak. Yudas itu jadi apa saudara buat kelompok Yesus? Jadi apa? Bendahara. Saudara, saya mau tanya, Kosilai kalau pilih bendahara, orang jujur, orang baik atau orang yang jahat? Jujur. Orang yang baik. Jadi Yudas Iskariot dahulunya baik, jujur. Bukan orang yang menipu. Ini jujur, ini baik. Tuhan itu nggak iseng-iseng. Tuhan itu mau apa ya? Nggak munafik. Dia tulus, apa yang di dalam matanya, dia lihat sampai ke hatinya. Orang ini jujur, dipercaya jadi bendahara. Memang Tuhan bilang dalam satu ayat kita baca. Ayat ini terus terjadi. Ayat ini terus terjadi. Makanya mesti hati-hati kita. Ya, ada eksekutor. Kalau Nebukadnezar eksekutor, tetap dia dibunuh juga Nebukadnezar, dihukum juga. Sama sekarang juga seperti ini. Setiap ada keadaan saya. Matius 18 ayat 7. Matius 18 ayat 7. Yuk dibaca. Matius 18 ayat 7. Dicamkan baik-baik. Celakalah dunia dengan segala penyesatan. Celaka dunia. Nah, dunia ini memang penuh dengan penyesatan. Penyesatan itu adalah orang-orang yang tersesat jalannya. Karena jalannya mengalami kegelapan, matanya gelap, sesat dia. Kalau ungkapannya, oh orang tersesat itu tersesat di hutan, kasihan ya. Itu kalau ungkapan tersesat di hutan. Itu kalau ungkapan secara real. Tapi kalau dalam ungkapan ungkapan secara kiasan, orang ini tersesat, matanya gelap. Matanya gelap, siapapun dihabisi sama dia. Betul kan? Dia nggak peduli saudara, dia nggak peduli anak, dia nggak peduli orang tua. Itu kalau sudah mata gelap, nggak peduli tuh orang itu merengek-rengek. Kalau udah mata gelap dia nggak peduli. Nah itu banyak orang begitu. Bayangkan ada orang yang dibunuh oleh anak tirinya kan, anak angkatnya, keponakannya, gara-gara cuma secuil harta. Lah kalau yang banyak harta lebih hebat lagi, pembunuhannya nggak main-main. Nah ini celaka dunia dengan segala penyesatannya. Terus Memang penyesatan harus ada. tapi dengar baik, penyesatan itu nggak diangkat dari Tuhan. Harus ada orang-orang yang tersesat, harus ada orang-orang yang tersesat yang jadi jahat ya, harus ada. Terus Tetapi celakalah orang yang mengadakan. celaka orang yang mengadakan. Itu udah sebuah statement. Kita berusaha mencegah. Negara ini berusaha supaya maling, itu kan maling itu tersesat jalannya. Mencuri, narkoba tersesat kan semua. Tapi ya, hilang nggak di dunia ini narkoba? Nggak hilang. Penyesatan harus ada. Harus ada penyesatan. Untuk apa? Menguji orang-orang yang benar. Supaya kita semakin benar. Tentaranya kita semakin benar, semakin berkenan kepada Tuhan. Bagaimana tentaranya? Ada orang yang menguji. Sama ini emas supaya semakin cemerlang. Bagaimana ya? Mesti dibakar. Jadi kalau saudara mau cemerlang, diuji sama orang. Difitnah lah, dihukum lah, dengan kata-kata, cemerlang nggak? Diuji begitu, kita kalah. Diadulah, dijahatilah, tetap percaya Tuhan enggak? Tetap berharap sama Tuhan enggak? Nah, itu. Tetap mengandalkan Tuhan enggak? Nah, itu. Yang harus ada itu adalah penyesatan. Kedua, perpecahan. Supaya kita ini tetap bersatu, bagaimana caranya kita jadi bersatu? Dipecah. Karena dipecah, jadi oh iya ya, dia nggak bisa dipecah. Contoh saudara, kalau ini benda tahan banting, ini misalnya ini benda tahan banting. Bagaimana caranya tahu dia tahan banting? Dibanting.
Bagaimana saudara tahu bahwa engkau adalah emas murni? Disucikan. Bagaimana engkau tahu bahwa engkau orang benar dan orang baik? Dijahati. Orang benar atau orang baik kelihatan. Lah dijahati sama-sama dengan yang jahat, balas dendam, itu namanya orang jahat. Dijahati, tetap kasih, itu dia hebat orang. Selain kita melawan, selain kita tahan sama Tuhan, oh iya ya, itu emas anak-anakku, itu emas murni. Wah. Begitu. Nah ini, Yesus harus dibunuh. Sebenarnya bukan Yudas sebagai seorang yang ditakdirkan gitu. Bukan. Siapapun sebenarnya bisa membunuh Yesus. Siapapun bisa menyerahkan Yesus. Tapi Yudas didapati oleh iblis. Sebab untuk membunuh Yesus itu tarafnya mesti iblis. Bukan roh jahat, si kuntil anak, tuyul gitu misalnya nih, kalau kita yang tahu kan itu mah krocok-krocok tuh. Recehan. Mesti iblis nih, sudah empat. Saudara tahu nggak? Ada 2 orang yang masuk iblis dalam dirinya. 1, Yudas Iskariot. 2, Petrus. Nah, Petrus yang dipuji sama Tuhan. Berapa hari, berapa menit, entah berapa jam, entah berapa hari, karena ayat tidak menyebut. Tiba-tiba Petrus bilang begini. Petrus narik Tuhan ditegur. Petrus tegur Tuhan. Petrus tegur Tuhan. Gak mungkin terjadi kepadamu. Kamu ini kan Tuhan. Kamu ini kan Mesias. Kamu ini kan anak Allah. Nabi loh. Masa dibunuh? Gak mungkin terjadi. Tapi Tuhan bilang, gak begini. Tapi Petrus, kamu jangan ngomong gitu. Enggak. Tuhan lihat Petrus. Kemudian, hai iblis. Oh, Petrus iblis. Loh ini ditujukan, kita baca. Matius 16. Ayat 21 dan Petrus ini pribadi yang tidak mau menderita buat Tuhan. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakannya kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Engkau Mesias. Engkau nabi yang diurapi, masa dibunuh? Masa dibiarkan sama Tuhan dibunuh? Betul kan? Makanya ada ajaran seperti itu. Nggak mungkin Yesus mati. Disingkirkan. Tuhan nggak main sulap. Tuhan sebagai manusia betul-betul mati. Terus hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. ini Petrus sama. Terus maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis." Enggak di waktu berpaling pada Petrus kan apa Petrus? Bilangnya apa? Enyah iblis. Kalau saudara diomongin begitu kira-kira bagaimana? Hah? Halo? Kira-kira gimana? Hah? Enyah iblis. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama siapa ya? Sama saya lah. Hampir saya kira dibilang iblis gue. Nah kalau misalnya berhadapan dengan Petrus misalnya, tapi Tuhan bilang, tuh di belakang tuh ada iblis. Ini iblis loh, di belakang Petrus. Di belakang saya. Ini enggak loh, dia berpaling kepada Petrus, tatapan kata, tiba-tiba dia ngomong apa? Enyah iblis. Tunjuknya ke siapa? Petrus. Jadi Petrus ada apa ya? Petrus itu iblis. Saat itu iblis. Terus Engkau suatu batu sandungan bagiku. Iya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia? Petrus tuh pernah ada iblis. Jadi Petrus punya potensi menyalahkan Yesus.
Cuman Petrus itu minta ampun. Bedanya dia menyangkal Yesus sama dengan Yudas, menjual sama menyangkal sami mawon. Kata yang iklan, kecil sampah, kecil ya sampah, tetap sampah. Ya sampah. Ya sampah. Aduh saya telah pikir, ya kayak sampah. Kecil-kecil sampah ya sampah. Jadi yang pelan ya kayak sampah. Gitu. Cuma ini mau iklan loh. Petrus sama Yudas, dia menyerahkan, Petrus menyangkal. Sama. Jadi ada potensi. Cuman Petrus bertobat. Jadi siapa ya? Yudas akhirnya udah ditegur sama Tuhan. Yudas itu suka mencuri. Oh, pencuriannya rapi. Gak ada yang tahu. Waktu Tuhan bilang, waktu di perjamuan terakhir, Tuhan bilang, di antara kalian akan ada yang menyerahkan aku. Bingunglah mereka. Siapa dia? Siapa? Murid yang dikasih Tuhan ngomong, Tuhan siapa yang menyerahkan kamu Tuhan? Siapa itu murid yang dikasih Tuhan? Yohanes. Siapa yang menyerahkan kamu? Dialah yang aku ambil roti dan kucelupkan di anggur. Aku akan kasih dia. Jelas loh Yesus ngomong. Kita baca itu. Yohanes 12. Cepat ya. Yohanes 12. Yohanes 13. Ayat 2 dibaca ya. Mereka sedang makan bersama. Ya. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, Ya. anak Simon, untuk mengkhianati Ya dia. itu awalnya iblis membisikkan. Kalau Petrus iblisnya masuk, masih di luar. Masih di luar. Perhatikan. Lalu Tuhan tadi bilang begitu. Nah, ditanya, siapa yang akan menyerahkan engkau Tuhan? 26, lompat. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Lo jelas kan? Dia ngomong di antara saudara dia menyerahkan aku. Ditanya, siapa yang menyerahkan kamu Tuhan? Ini akan kuberikan roti yang kucelup. Terus Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas memberikan anak Simon kepada Iskariot. Yudas Iskariot. Jelas nggak? Jelas nggak ini? Jelas kan? Tapi mari kita terus baca. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan itu. Makanya kalau sudah perjamuan jangan celup. Ini adalah buat Yudas, cuma buat Yudas dicelup roti. Sedot dicelup roti. Makan roti pisah-pisah ya waktu dulu, terus baru ambil. Ya kemarin mungkin nggak ingat apa, nggak ngerti ya apa. Ini roti Yudas, roti yang dicelup. Terus maka Yesus berkata kepadanya, ya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah apa yang demikian. hendak kau perbuatlah. Sebab begitu dicelup, ia kerasukan iblis. Tapi Yudas patutnya nggak melotot merah. Saim. Enggak, wajar aja loh. Itu bahaya tuh. Makanya kalau ada orang yang kerasukan iblis tapi normal lebih bahaya. Ya kayak virus gini kan, corona. Nggak ada gejala tapi kena corona. Lebih bahaya kan daripada ada gejala. Gejalanya apa? Panas. Di tensi nggak ada yang panas. Tapi salah satu di jemaat di salah satu gereja pembawa virus corona. Akhirnya jemaatnya kena virus corona. Itu ditanya. Begitu dibuka kebaktian, satu gereja pada mati semua. Yang ada cuma foto, pakaian. Itu pendetanya masuk, dengan pujian. Begitu masuk, loh kok kosong? Yang ada foto satu keluarga mati. Sedih gak sih? Sedih.
Puji Tuhan di Pegadaian ya. Tuhan berstol. Itu karena ada saudara-saudara wajah-wajah yang setia. Makanya harus setia sama Tuhan. Amin. Yang mau berdoa buat Pegadaian. Terus ya. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Iya. Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Terus Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. karena dia pegang tas. Jadi ada yang menyangka, apa yang kamu lakukan silakan lakukan Yudas. Padahal Tuhan sudah bilang, dia sudah dibisiki iblis mengkhianati Yesus. Jadi dia punya pertemuan, meeting diam-diam sama kepala-kepala imam kepala. Ketemu, kapan? Oh nanti Yesus, karena itu nggak kayak sekarang sudah terang. Kemudian bagaimana? Karena nggak boleh nangkep semua, nangkep cuma Yesus aja. Gimana caranya? Makanya Yesus bilang, ya nanti yang kucium itu kamu tangkap ya. Karena hari ini akan ada pertemuan di Getsemani. Datang gitu. Yudas kan tahu. Kalau itu kan jadi gini. Itu karena disuruhnya itu prajurit yang nggak tahu siapa Yesus ya. Ini nggak kayak sekarang. Pengen tahu Yesus, bikin fotonya. Ini Yesus, oh gampang lah, ini tahu. Ini Yesusnya. Fotonya nanti jatuh jadi sama mana nih yang ini yang ditangkap. Nggak gitu. Itu belum ada medsos, belum ada handphone. Jadi bagaimana caranya di antara murid-murid lalu yang bernama Yesus itu yang mana? Nah, gitu. Jadi Yudas datang cium Yesus, langsung ditangkap. Yang dicium itu udah satu tanda kode jahatnya luar biasa. Akhirnya Yudas menyerahkan itu. Akhirnya dia sadar, goblok kan? Sadarnya kemudian dia sadar, tapi dia bunuh diri. Seandainya Yudas waktu dia sadar Yesus sudah disalib nih, terus dia cepat-cepat lari kepada Yesus minta ampun, diampuni. Itu nanti cara triknya iblis yang terakhir adalah, lu kan udah malu, lu tuh udah dituduh sama sini, malu kan, bunuh diri aja. Tuh. Triknya iblis. Padahal kalau orang ini yang sudah begitu bejat mungkin datang saja sama Tuhan minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi ada triknya iblis itu nggak di jiwa kita. Kita ada terikat perbuatan dosa, terus kita lakukan. Bahkan kemudian sudah tercela di umum, terus kita lakukan. Ini ada malu namanya. Trik dia yang terakhir, bunuh diri lagi. Yudas. Seandainya Yudas datang, dia putih sama Tuhan. Celaka memang yang mengadakan penyesalan. Yudas tersesat. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Yudas tersesat? Sebenarnya yang bisa tersesat siapapun bisa tersesat. Kita ini bisa tersesat semua. Nggak ada yang super di sini. Saya juga nggak super. Semua bisa tersesat. Kalau saya ngomong begini, bukan saya berarti lebih hebat dari saudara. Tidak, saya juga bisa tersesat. Nggak ada yang super. Murid-murid semua bisa tersesat. Cuman Yudas yang memberi peluang besar. Karena dia mencuri. Rapi sekali pencuriannya. Dia berbuat dosa dengan tersembunyi dan dia tidak mengakui dosa. Pada saat ada orang perempuan yang mempersembahkan minyak narwastu di hadapan Tuhan, Yudas bilang, ini pemborosan ini. Ini pemborosan ini. Ini harusnya dipakai untuk orang-orang miskin. Artinya jangan dipecahkan, ditaruh kepada Yesus. Percuma, cuma beberapa menit dijual. 300 dinar harganya itu gede itu. Kasih ke Yudas. Tapi Tuhan bilang, Yudas, orang miskin terus ada padamu. Tuhan tahu kalau Yudas ngomong begitu bukan memperhatikan orang miskin. Dia itu pencuri. Pencuri uang kas.
Kita baca Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Cepat yuk. Karena dia membuka peluang, dia nggak mau bertobat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Iya, seorang pencuri. Terus Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. iya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dan tidak mengembalikan. Ia sering meminjam tapi tidak mengembalikan. Namanya pencuri. Nah, kalau pinjam kembalinya. Nggak mau berdoa. Itu Yudas pencuri. Kalau kita, ya banyak dosa. Ya berbohong lah. Lain-lain lah. Memberi peluang dan tidak mau bertobat. Ya iyalah, iblis yang dekat dong, betul kan? Kalau bertobat, iblis jauh, Tuhan dekat. Nah kalau nggak mau bertobat, ya lama-lama iblis datang terus, lama-lama merayu, membisiki, akhirnya tertarik dia. Ya cuma 30 dinar dia jual Yesus, blok bisa. Kalau dikasih 30 berlian, nah. Jadi bayangkan di mata Yudas, Yesus cuma sekadar budak. Tuh harga budak 30 dinar. Gila. Di mata saudara Yesus siapa sih? Coba saya mau tanya. Masa kita nggak hormat sama dia? Ya yang menebus kita dari dosa. Itu kalau kegelapan terjadi. Akhirnya bunuh diri dan masuk neraka juga. Saudara, jadi ini sistem ini itu seperti apa? Yuk, menjahati orang pasti dijahati. Nggak ada apapun. Padahal saya menjahati orang menggunakan firman loh, nggak peduli. Apalagi kalau nggak menggunakan firman. Ini menggunakan firman. Dia melakukan tindakan sebagai eksekutor untuk menggenapi firman. Tapi Baesa mesti dibunuh juga. Kecuali apa saudara? Kecuali Baesa bertobat selama hidupnya tidak bertobat. Menyembah berhala, melakukan itu. Saudara, siapa itu Baesa? Poin terakhir. Aku angkat kau dari debu. Saudara, debu itu, ungkapan kata debu itu yang pertama muncul. Kita baca ini poin terakhir, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ungkapan debu. Jadi inilah yang diangkat sama Tuhan. Orang ini diangkat. Engkau ini tadinya cuma dari debu. Aku angkat engkau dari debu. Saya baca dulu ayat 2 dalam 1 Raja, nanti Benny siapkan yang tadi. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat jadi raja. Mari kita baca Kejadian. Ini kata pertama debu muncul di sini. Lalu firman-Nya kepada manusia. Firman-Nya kepada manusia. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Jangan makan daripadanya. Karena engkau berbuat dosa, maka ini yang terjadi. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Terus. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seutuhnya. Itu ungkapan tanah ini berkaitan dengan rezeki, pekerjaan kita, ekonomi kita. Terus. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Iya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Terus. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanan, mencari rezekimu. Susah. Yang muncul semak duri, rumput duri, disakiti. Susah. Cari duit udah susah. Disakiti lagi. Ditipu lagi. Susah. Bayangin ya, seumur hidup itu begitu. Terus. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena tanah sudah terkutuk. Terus.
Dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Iya, kalau Tuhan bilang sebab engkau debu, dengar ya. Terus Dan engkau akan kembali menjadi debu. Kembali menjadi debu. Waduh, itu satu pernyataan yang sadar lo bahwa engkau ini debu. Baisa, engkau ini dari debu. Aku angkat kau jadi raja. Bayangin ya, ini raja ini kedudukan. Raja ini kedudukan berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kehidupan. Dia debu yang tangannya sudah tertutup, kehidupan susah. Baisa ini maksudnya begitu. Hidupnya susah, mencari rezeki susah. Tuhan kasih anugerah, diangkat kedudukannya jadi raja. Nah, bukan cuma jadi bisnismen, jadi raja loh. Hebat kan? Itu berarti diangkat jadi anak sulung nomor 1. Pekerjaannya apa? Wah, saya raja. Bukan, hebat ya. Pekerjaannya raja gitu ya. Hebat, sudah selesai semua sudah. Ya semuanya milik dia gitu kan. Pekerjaannya apa? Saya cuma pedagang. Masih rendah. Pekerjaannya apa? Raja. Paling tinggi dia. Oh gitu ya. Tadinya debu. Rezekinya susah. Tapi sombongnya tidak mengandalkan Tuhan lagi, tidak beribadah kepada Tuhan. Belum apa-apa kalau kita diangkat, belum seperti Baesa. Apalagi kita ya, jangan sombong. Mari taat sama Tuhan. Tuhan sudah kasih kemurahan sama Baesa. Tuhan banyak kasih kemurahan sama kita. Tuhan sudah angkat kita dari yang tidak punya apa-apa jadi punya. Sebenarnya terus Tuhan mau bawa naik, tapi gara-gara kita sombong, dikasih sedikit udah sombong, putar. Tapi tetap pas-pasan lah, mending lah. Jangan sampai udah susah, yang muncul ada semak duri, lutut duri, udah sakit, susah sakit, ditipu lagi. Berarti itu kenapa? Itu dalam bayang-bayang tutup namanya. Ayo, Tuhan bisa tolong kita. Tuhan bisa tolong kita. Kalau Baesa Tuhan angkat dari debu, kita kan nggak seperti Baesa jahat begitu rupa. Ada di sini yang pernah membunuh orang? Pernah sih bunuh kecoa. Nggak termasuk. Nggak ada kita. Ada benci yang begitu hebat? Nggak ada kita. Kita lebih baik dari Baesa. Nah kalau Baesa Tuhan angkat, pasti kita juga bisa diangkat sama Tuhan. Gampang sekali Tuhan mengangkat kita. Dan dia sudah rencana mengangkat kita. Setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau kita terus setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan tolong kita. Biarlah pikiran kita, kehendak kita hanya untuk Tuhan. Ayo balik nyanyikan. Lain kerja masuk disiapkan dulu. Ayo kalian musik. Kuatkan di jiwaku, dan di badanku, ada dalam hatimu menyembahmu. Bapak yang baik, kami datang kepadamu. Saudara korban buat kami Tuhan, menebus segala dosa kami. Tuhan
telah tutup. Karena Kau yang tertutup dan menyelamatkan kami dari situ. Kau selalu mengampuni kami. Ampuni kesalahan kami dan kadang lupa kepadamu. Dan kadang kita menghormatimu. Ampuni kami yang menyembunyikan dosa. Ampuni kami yang tidak takut kepadamu. Hari ini kami datang kepadamu. Korban darah Kristus, biarlah membaharui hidup kami, membaharui pikiran kami, angkat kami, dan segala hidup kami ini dipersembahkan bagi-Mu Yesus. Kami terima semua dan dalam-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Ada dalam hadirat-Mu. Kuturuskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makalah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minuman yang berisi darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah dalam ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalammu. Mari menyembah Tuhan. Haleluya. Ucapkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau memberi peluang buat iblis. Kami mau menutup diri buat iblis terbuka buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mohon ampun kepadamu. Kami mau terbuka dan mau ditegur. Kami mau dididik oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami percaya Engkau mengangkat kami dengan segala hal-hal yang ada, segala kutuk bahkan yang pernah terjadi, karena terus ini terjadi terus. Tetapi dengan kuasa Tuhan lewat salib Kristus, Engkau sudah menghancurkan kutuk. Yang ada adalah berkat buat kami anak-anak-Mu. Kami terima Tuhan semuanya, haleluya. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu yang sekarang ini ikut beribadah offline maupun yang online, Tuhan, live streaming. Diberkati di mana mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja atas mereka sehingga mereka menjadi kuat. Dan segala hal yang susah dalam pekerjaan, yang sulit dalam pekerjaan, maka Tuhan, Engkau tolong mereka semua dalam nama Yesus Kristus. Yang ada adalah berkat dari Tuhan, karena kutuk-kutuk dirubah sama Tuhan lewat kuasa Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih kami diistimewakan oleh-Mu karena kami anak-anak-Mu. Tidak mengikuti sistem dunia yang ada, Tuhan. Kalaupun terjadi kami masuk di dalamnya, maka kami menjadi orang-orang istimewa. Engkau yang membuat semua sistem ini, maka Engkau bisa mempending, bahkan Engkau membatalkan. Yang ada padamu adalah berkat, haleluya. Kalaupun kami dihukum, itu berarti kami dididik. Terpujilah nama Yesus Kristus. Berkati keluarga di sini Tuhan yang menyediakan tempat beribadah. Berkati keluarga yang menyediakan pastori Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, untuk Aken Tuhan, untuk Cileni, untuk beberapa jemaat yang lain, Cikuakin, sempurnakan kesembuhannya. Demikian untuk beberapa yang lain Tuhan, Nia, Tuhan tolong supaya kelahiran yang baik dan sempurna. Untuk Lia Tuhan, bahkan orang-orang yang lanjut usia Tuhan tolong beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan beberapa orang yang kena COVID-19 Tuhan tolong fasilitas Maksus 91 terjadi atas mereka, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan berkati pemerintah kami mulai dari Kecamatan Pagaden ini, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, bahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, tolong mereka semua ya Bapa dan jajarannya supaya mereka terlindungi dari COVID-19 untuk bisa melaksanakan sebagai abdi negara dengan baik. Untuk polisian di sini diberkati. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus untuk Presiden yang kami cintai Pak Jokowi dan Pak Maruf, amin. Diberkati Tuhan. Beri kekuatan kepada mereka dalam mengemban tugas ini. Haleluya. Dan khususnya jaga lindungi dari COVID-19 bersama dengan seluruh stafnya. Haleluya. Sehingga mereka terlindungi dan bisa melakukan tugas sebagai abdi negara dengan baik, membawa Indonesia kepada negara maju seperti yang dijanjikan. Dan demikian juga terjadi revolusi mental untuk Indonesia lewat semua program-program yang ada. Demikian pula Tuhan, para menteri yang ada yang membantu Presiden diberkati dalam nama Yesus Kristus, khususnya Pak Terawan, haleluya, dengan jajarannya dan timnya Tuhan yang terus sedang menguji coba vaksin ini. Mari Tuhan supaya semuanya
berhasil dapat pikiran brilian dan mendapat vaksin yang jitu. Haleluya. Indonesia dimuliakan oleh Tuhan. Karena inilah waktu untuk Indonesia yang kami dapatkan dari Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian KPK, TNI, Polri, kau jaga lindungi Tuhan dalam kehidupan mereka sebagai petugas negara. Haleluya. Untuk bisa membongkar kasus-kasus, haleluya, yang besar-besar, sindikat-sindikat, mafia-mafia, sehingga Indonesia ini mendapatkan ditegakkan keadilan dari Tuhan. Kalaupun luput dari pengadilan manusia, maka tidak luput dari pengadilan Tuhan. Mari bertindaklah Tuhan untuk Indonesia. Haleluya. Untuk menyingkirkan orang-orang fasik, supaya negara ini menjadi teguh dan kokoh seperti kebenaran firman-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua korban-korban yang disampaikan jemaat Tuhan. Diberkati perpuluhan, ucapan syukur, dan korban-korban apa saja yang disampaikan, baik jemaat Tuhan di sini maupun di luar kota, di mana saja mereka berada, menyampaikan korban-korban diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Seluruh pekerjaan dari jemaat Tuhan diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, di masa pandemi ini tidak ada yang kesulitan, karena Tuhan bekerja dan Tuhan adalah pribadi yang selalu melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan sebentar, kalau yang ibadah akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan sampaikan dengan selamat. Dan yang di rumah-rumah, Tuhan lindungi setiap keluarga kami, setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dan sekarang kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pengorbanan Yesus Kristus yang terus mendamaikanmu, sampai kau mengaku dan membereskan dosamu. Dan pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu, saudara-saudara. Dan berkat-berkat jasmani lainnya, Tuhan akan memberkatimu, melindungimu, menguatkanmu, terus menjagamu selalu. Maka apa yang kau buat menjadi berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu. Terimalah semua berkat itu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga dan imam besar yang kami tidak bisa, kami alaskan doa ini. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita katakan korban.